Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang adab-adab seputar memberi dan menerima hadiah. Di pertemuan yang lalu kita membahas di antara adab ketika memberi hadiah, yaitu hendaknya apabila ada orang yang telah berbuat baik kepada kita, hendaknya kita membalasnya dengan memberi penghargaan atau hadiah apapun kebaikannya. Kita sudah beri contoh, ada orang yang mengembalikan dompet kita, maka sunnah hargailah, berilah hadiah. Bahkan ketika ada orang yang pernah memberi hutang lalu kemudian memberi tempo berulang-ulang sehingga cukup lama kita tak membayarkan hutangnya, dan ketika kita sudah mampu membayar hutangnya, maka balaslah kebaikannya dengan memberi hadiah. Boleh dengan menambahkan jumlah hutang, dan itu tidak riba karena tidak disyaratkan di awal. Jadi baru jatuh ke riba kalau terjadi perjanjian di awal, memberikan sejumlah hutang lalu wajib bayar melebihi dari jumlah hutang tersebut. Tapi kalau itu tak disyaratkan dan dia pun tidak menyindir, tidak memberi aba-aba apapun, lalu kita disunnahkan membalas kebaikan orang yang memberi hutang kepada kita. Boleh memberikan lebih, boleh membawakan buah-buahan, membawakan kue, roti, terserah Bapak Ibu. Adik kanah boleh, keripik cik Isam boleh, terserah. Jadi kita disuruh pakai perasaan, karena itulah kebaikan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu kesimpulan kita di minggu yang lalu, yaitu berikanlah hadiah kepada orang yang telah berbaik dengan kita. Kita lanjutkan berikutnya. Dalam urusan memberi hadiah, ada orang-orang atau ada perkara yang kita dilarang memberi hadiah. Jadi ada perkara yang terlarang kita memberi hadiah di saat itu. Apa saja? Yang pertama yaitu memberikan hadiah kepada safih, jamaknya sufaha. Siapa itu safih? Yaitu anak-anak yang masih di bawah umur atau
orang yang dewasa tapi tak mampu mengelola uang. Apakah karena keadaannya? Bisa saja dia penderita cacat, ya, mungkin dia tak mampu berfikir dengan normal, atau bahkan mungkin ada orang yang gila tapi dia punya harta, maka hartanya pun tidak diizinkan untuk diberikan langsung kepadanya. Ya. Jadi ini dalam urusan memberi hadiah, pada sebenarnya bukan tak boleh memberi hadiah untuk anak-anak, boleh, tetapi jangan biarkan mereka memegang uang hadiah yang kita beri tanpa pengawasan dari walinya. Memberi hadiah kepada anak-anak yang tidak cukup pikirannya dan dia tak faham cara mengelola uang, itu masih dimaafkan, dibolehkan dalam jumlah yang kecil. Ya, contohnya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Ya, kan kita sering kasih angpau hari raya sama anak-anak, kita kasih Nina sedikit ni angpau, begitu dibuka 1.000, kan, dia pun tidak datang lagi di tahun yang akan datang, ya, karena dia tahu pawanya create luar biasa, ya. Masa 1.000 kasihkan Umi, setahun sekali 1.000, ya. Jadi tapi itu jumlah-jumlah yang dimaafkan. Karena urusan dengan safiah, itu orang yang tak bisa mengelola uang, bukan bermakna dia boros, tetapi memang otaknya tak diberi oleh Allah kecerdasan, ya, apakah anak autis atau orang dewasa tapi dalam keadaan gila, disabilitas atau apa saja. Nah, ini yang berhak memegang uang tersebut dan mengelolanya adalah walinya. Memberi hadiah untuk anak-anak itu perkara yang baik, karena itu mengikat hati. Jadi kalau ada anak saudara kita, ya, keponakan kita datang, apalagi setahun sekali datang ke rumah kita, janganlah sampai kita membiarkan mereka pulang tanpa pengikat hati. Jadi jangan sampai tak ada sedikit pun uang dari pak ciknya, dari pak awanya, jangan sampai begitu, ya. Dan kita yang kita ikat bukan hanya hati mereka, tapi hati orang tuanya. Itu hampir semua orang tua, terutama si ibu, ketika anaknya sudah masuk ke mobil mau pulang, itu nanti ibunya akan bertanya pada anaknya, berapa nak dikasih sama pak awamu itu, berapa dikasih sama pak cik. Ini pengalaman pribadi, Pak, ni. Dan saya yakin semua isteri-isteri bapak pun begitu. Karena kalau yang laki tidak terlalu mikir, padu kajuk-kajuk, kan? Tapi kalau perempuan tu sensitif, dia nanya, berapa nak dikasih sama pak awamu? Ini mak dikasihnya 500 hamsen, kan? Itu si ibu akan mengatakan, ubah-ubah kok nyari roji. Dia tidak berubah-berubah dari roji, dari ubud pun lagi, kan? Dari mamak kahwin sama bapakmu, nah, itu abang bapakmu tu memang kayak gitu, nah. Masa 500 dikasihnya. Jadi ini ternyata ditanya, dan itu kebiasaan, Pak. Ditanya, dan itulah menunjukkan siapa kita di hadapan saudara-saudara kita. Jadi itu perbuatan tak baik kalau seandainya mereka pulang tanpa hadiah. Tapi yang perlu kita fahami, anak-anak itu kalau memegang uang hadiah dalam jumlah yang besar, itu tidak diizinkan dalam syariat. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat berapa itu? 4-5, ya, ayat 5, Pak. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Apa kata Allah? Janganlah engkau berikan harta
yang menjadi milikmu untuk sufaha. Sufaha itu jamak daripada safih, untuk anak-anak atau orang tua yang sudah dalam takdir Allah dia tak mampu mengelola harta dengan keterbatasan pikirannya. Jangan engkau berikan hartamu untuk mereka. Ini ayat ini Allah tujukan untuk orang tua atau para wali dari anak-anak yatim yang dipelihara dalam keadaan masih terlalu kecil. Termasuklah ibu si anak tadi. Misal anak yatim itu ditinggal ayahnya di umurnya 3 tahun, 4 tahun, dan dia mendapatkan harta warisan. Kalau dia laki-laki bahkan bisa menghabiskan semua harta sisa dari ayahnya. Setelah dibagi ke ibunya, maka anak-anaklah yang menghabiskan sisanya. Artinya jumlahnya besar. Nah, harta ini seharusnya memang dikelola oleh wali. Wali itu wali dari garis ayahnya. Cuma kadang-kadang ada wali yang tidak bisa dipercaya. Karena ada sebahagian wali kalau mengurusi anak yatim, anak dari adiknya, dari abangnya, itu tak mau. Tapi kalau dalam urusan pegang uang harta anak yatim, cukup galak. Dan banyak wali yang hari ini telah mendapatkan dosa besar dari Allah karena mereka menelantarkan anak yatim. Karena seharusnya anak-anak yatim yang kecil-kecil ini, yang masih dalam ukuran belum balik, itu semuanya kewajiban nafkah berpindah ke tangan wali, bukan ke tangan ibunya, bukan ke tangan ibunya. Allah memberi isyarat dengan kalimat dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal warisi mislu zalik. Sebagaimana orang tua wajib menafkahi anaknya, maka nanti kalau orang tua ini tak ada lagi, maka walilah yang berperan sebagai orang tuanya. Wali. Siapa wali? Yang pertama kakeknya, kakek dari cucu yang yatim ni. Jadi ketika ayahnya si anak yatim ni meninggal, kakeknya orang nomor satu yang paling utama memelihara nafkah cucunya. Kalau tak ada kakek ke atas, berarti buyutnya, tapi tentu biasanya sudah tak ada lagi ke atas. Kalau mereka tak ada, maka berpindahlah kepada saudara-saudara laki-laki dari si ayahnya. Di situ berperan om, tadi itu, kemudian Pak Wan. Nah, itu mereka yang pelihara anak yatim. Sayangnya hari ini para wali semuanya tak peduli, bukan semuanya apa. Wali-wali di luar masjid ini, kalau di masjid ini saya lihat ni ahli-ahli surga semua, insya-Allah ini. Yang bilang amin cuma yang di depan, yang belakang nak bilang amin. Ini apa nak rencana ikut? Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah hari ini wali tak peduli dengan keponakannya yang yatim. Lalu dia biarkan ibu dari keponakannya ini, ibu kandung dari keponakan yatim ini mencari nafkah untuk anak ini. Padahal bukanlah jatah seorang ibu memberi nafkah ke anak. Karena wali tidak mau turun tangan memberi nafkah, akibatnya ibu terpaksa jualan mie caluk dari pagi, kemudian jualan lontong di sore hari, menghidupi anak-anaknya. Padahal itu kewajiban wali, bukan ibu. Makanya cukup banyak hari ini janda-janda yang ditinggal suami, yang punya anak yatim, betul-betul mereka harus berjuang memelihara anak-anak dari suaminya ini. Ketika ditelepon sama wali, wali tak angkat telepon. Ketika ditanya, ini ada nyokibanyo hana belum ada berasnya anak-anak ini bagaimana? Wali kadang-kadang mengelak, ya, kemudian memberi alasan, kami sama juga, jangankan anakmu, kami juga tidak ada beras juga. Tapi masih hidup sampai sekarang. Apalagi wali-wali yang kaya-kaya ni, Pak, wali Nanggro kan kaya aja, itu harus memberi itu kepada keponakan-keponakannya itu. Itu dosa, Pak. Dosa besar membiarkan anak-anak yatim tanpa nafkah. Ya semampu kita, tidak wajib harus kita penuhi semuanya. Semampu kita, bisa saja ada wali yang memang miskin juga, ya semampunya.
paling kurang ya uang jajan ini 100.000, 200.000 ya nak, cuma Pak Wah cuma ada sedikit ini. Oh kalau kita kaya, tanggunglah hidupnya, sekolahkan dia, Masya Allah pahalanya. Itu yang dimaksud oleh Nabi, ana wa kafilul yatim, aku dan pemelihara anak yatim nanti dibangkitkan hari kiamat kahatain, seperti ini kata Rasulullah. Wa huwa yushiru ila subabah wal wusta. Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini apa ini maksudnya? Tidak ada pemisah antara dua jari ini. Maka semua wali-wali yang pelihara anak-anak yatim dari saudaranya yang duluan meninggal dunia, maka mereka akan tinggal satu kompleks surga bersama Nabi di surga Firdaus. Itu jaminan dari Nabi. Makanya rugi betul wali yang tak mau memelihara anak-anak yatim dari saudaranya. Rugi betul. Ini kesempatan emas untuk mendapatkan surga, satu surga bersama Nabi SAW. Kita baru tinggal sama mantan camat saja, kemana-mana kita bilang, Pak nak tinggal ya drone, nah Pak camat tahun 78 saja kamu hinan. Orang mana teringat lagi camat tahun 78, tapi kita masih sebut-sebut satu komplek dengan dia. Sama siapa tinggal? Ada, saya tinggal dengan mantan wali kota. Kapan wali kotanya? Tahun 85. Orang tak tahu pun siapa dia, tapi kita sebut-sebut. Kan kita begitu Pak, bangga kalau tinggal dengan orang yang punya nama, punya kedudukan, bangga sekali. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika anak yatim yang kecil-kecil ini misal turun harta dari ayahnya berdasarkan ayat itu, maka dikelola oleh wali, dan syaratnya wali itu wali yang adil, wali yang amanah, dan harta itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadinya, tapi dikembalikan untuk kepentingan anak yatim ini. Itu maksud ayat tadi. Jadi disuruh beli pakaiannya, kemudian hidupkan dia, belikan makanannya, bayarlah sekolahnya. Itu dengan harta dia sendiri. Kalau kita mau lebihkan dengan harta kita, maka kita masuk dalam urusan yang tadi, yaitu pemelihara anak yatim. Maka ayat ini secara umum itu mengatakan jangan berikan harta kepada sufaha, kepada orang-orang yang belum mampu atau tak mampu otaknya untuk menjaga harta. Nah, makanya banyak anak-anak kecil ni Pak, kalau kita kasih hadiah, kalau dipegang langsung oleh dia, misal hari raya Pak, rumah ini 5.000, rumah ini 5.000, sana 5.000, 5.000, itu sehari itu bisa 50.000. Itu kalau dia yang pegang Pak, itu sehari dia 50.000, itu bisa habis tak di mana-mana Pak. Orang raya betul ya awak. Dia belinya es krim, kemudian dibelinya macam-macam, bisa habis 50-100 ribu, tak ada manfaat sama sekali. Itu kalau suruh pegang harta atau hadiah kepada anak-anak. Kalau di Malaysia Pak, itu dahsyat lagi. Saya pernah berhari raya 2 kali di Malaysia. Itu anak-anak di sana, anak-anak Melayu itu ada sebuah adat yang mungkin tak biasa di kita. Apa dia Pak? Dia masuk ke rumah-rumah orang di hari raya, kenal tak kenal dia masuk. Dan mereka kita hidangkan apapun, minuman, makanan, apapun kita hidangkan, mereka tak peduli. Baju sih, tapi tak peduli. Tetap tak mau pulang. Apa yang mereka tunggu Pak? Angpau. Kita tak tahu ini anak siapa, entah datang mengetuk pintu langsung masuk. Dan ternyata ketika saya tanya sama orang-orang Melayu ni, ini kenapa budak-budak ni masuk begitu saja, tak kenal dia, dia masuk langsung ramai-ramai. Itu bergelombol, satu gerombolan nanti masuk lagi yang lain. Kenapa bisa begitu? Apa kata-kata orang-orang Melayu ni? Kata mereka, ini kan memang hari rayanya anak-anak ini. Ini hari rayanya budak-budak ni. Kalau di kita kan tak ada budak lagi, di Malaysia masih banyak budak. Ini hari rayanya budak-budak ini. Jadi ternyata itu dianggap biasa. Kalau di kita kan tak begitu Pak. Kalau tak kenal, tak berani anak-anak kita masuk ke rumah begitu saja. Di sana begitu. Dan begitu sudah dimaklumi. Kita tak memaklumi. Tapi kalau dalam sisi agama, itu sebenarnya tak boleh. Tak boleh datang rumah, masuk, kemudian minta angpau. Tak mau pulang kecuali kita kasih angpau. Itu sebenarnya tak baik. Tidak baik pekerjaan itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika anak-anak kita berikan hadiah, maka orang tuanya
itu berhak memegang hadiah itu untuk dijaga agar tidak digunakan oleh anak ini sesuka-sukanya tanpa pertimbangan dan pikiran yang baik. Nah, sekarang tentu timbul pertanyaan, bolehkah seorang ibu mengambil angpau hari raya anaknya? Kan biasanya kan begitu Pak yang terjadi itu. Anak-anak dapat dia pegang cuma sebentar, formalitas saja dia pegang. Nanti begitu dalam mobil semua ditodong sama mamaknya. Mana tadi? Yang tadi mana? Bawa sini. Akhirnya kumpullah semua angpau itu di dalam tas mamaknya. Pertanyaannya, bolehkah seorang ibu atau ayah, sebab saya nak bilang ayah karena ayah itu biasanya tidak terlalu mikir ke situ, paling pun disuruh tanya sama mamaknya, walaupun ayah punya sifat begitu, dibilang sama istrinya, si kacau si anak baknya. Nanti ada yang menggunakan uang itu untuk memberi angpau ke anak-anak lain. Jadi ini misal ni uang mama udah banyak mama kasih ke anak-anak ni kan, ni kamu kan dapat juga, sini bawa sini. Akhirnya uang itu digunakan lagi sebagai apa istilahnya balasan ganti rugi karena dia tadi si mama udah kasih angpau ke anak-anak yang lain. Makanya anaknya ketika dapat angpau dianggap ini ganti rugi. Tadi si mama udah kasih ke angpau, uang anaknya dianggap ganti rugi hasil dari angpau yang diberikan ke orang lain. Pertanyaannya, bolehkah begitu? Kan sudah jadi kebiasaan Pak. Nanti duduk malam itu dia hitung sama suaminya kan, berapa habis hari ini untuk angpau, kasih ke orang sekitar 100.000 lah. Berapa dapat anak-anak? Ada 110.000, nah lebih 10.000 nanti. Uang anaknya diambil semua, dianggap impas. Tadi mama keluarin angpau untuk orang, sekarang uang anak kamu pun dapat angpau, berarti dianggap impas. Diambillah untuk mama. Kalau kita merujuk ke hukum, ini sederhana Pak, tapi bahaya. Kalau kita rujuk ke hukum, itu uang itu diberikan untuk anak apa untuk mamaknya? Untuk anak. Berarti uang itu milik siapa? Milik anak. Bolehkah ibu mengambil untuknya? Tak boleh Pak. Tak boleh. Ini harus dikasih tahu Pak. Bapak kasih tahu ni, pulang ni Bapak kasih tahu ke mama-mama. Sebab kadang orang raya yang dong. Tak boleh Pak. Itu uang punya anak-anak, tapi Allah boleh dikelola oleh orang tua tanpa menghabiskan hak mereka. Jadi tidak boleh seorang ibu menganggap bahwa udah ini ganti mama tadi kasih angpau pun cukup banyak, ini dah untuk mama. Itu ulama tidak membolehkan, dan Islam begitu pandangan Islam, karena itu uang mereka. Jadi yang boleh dikelola, pegang, lalu belikan kebutuhan mereka. Ni mama pegang ya nak, ni mama pegang. Nanti apa yang kamu butuh bilang sama mama. Dibelikan es krim untuk mereka, dibelikan mainan untuk mereka, dibelikan apa yang mereka mau beli kebutuhan sekolah. Itu yang dibolehkan. Kalau dihabiskan untuk kebutuhan ayah, apalagi untuk kebutuhan mama, untuk beli emas dang prehmeh di Ilom, pakai uang ampau anak beli lagi emas satu manyam. Ditanya sama orang, sihat nak beli emas ibu? Alhamdulillah ampau anak mi kok lebih macam. Itu tak boleh. Itu telah mengambil harta anak. Ini yang tak boleh dibiasakan. Kalau pegang boleh, kelola, kemudian kembalikan untuk hak mereka. Tapi kan Ustaz, kita kan yang pelihara mereka, kita kasih makan. Itu memang kewajiban kita memberi nafkah ke mereka, bukan mengambil hak mereka. Jadi sebenarnya kita selalu nuduh orang korupsi, ini presiden korupsi, menteri korupsi, kemudian ada yang korupsi 300 triliun cuma dihukum 6 tahun. Padahal makjihnya kai korupsi kati 10 ton lebih pakai korupsi. Tapi tidak pernah merasa diri korupsi. Itu korupsi uang anak itu. Kalau sudah tahu malam ini Pak, itu harus kembalikan semua. Itu kembali 10 tahun yang lalu itu. Berapa kali hari raya sudah kembalikan itu semuanya. Jadi ini memang dasarnya kita tidak diizinkan memberikan hadiah untuk anak-anak. Bukan tidak boleh kasih hadiah, tapi jangan berikan mereka hak untuk mengelola hartanya sendiri. Karena urusan dengan anak-anak ini Pak, dalam hukum fikih muamalah pun itu tidak sah. Jual beli dengan anak-anak itu sebenarnya tidak sah. Hukum dasar
Ketika ada orang jual beli, penjualnya orang dewasa, pembelinya anak-anak, anak-anaknya di bawah umur mumayyiz, dia belum tahu apa-apa, umur 4 tahun, dibelinya es krim, dibelinya ini. Hukum dasarnya tidak sah, karena syarat penjual dan pembeli itu memang harus baligh. Kalau tidak baligh, dia tidak tahu apa maksud jual beli itu, ditipu pun jadi. Maka kadang-kadang anak-anak banyak kena tipu, makanya tidak sah jual beli itu. Cuma para ulama sepakat mengatakan walaupun tidak sah tetapi dimaafkan, bukan sah tetapi dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Kalau itu tak dimaafkan untuk dilakukan, maka akan merepotkan orang tua untuk mendampingi anak-anaknya dalam setiap jual beli. Tetapi catatannya harus dalam jumlah yang kecil. Sekira-kira kalau ditipu pun tidak menimbulkan kerugian. Nah, contoh urusan jual beli 1,000, 2,000. Bapak, hari ini anak TK kita kasih uang kan? Kita kasih uang ni nak untuk beli-beli, nanti kalau mau beli apa nanti di sekolah ni 2,000 ya nak ya. Dia belilah. Beli macam-macam Pak, dia beli telur, kadang-kadang dia beli kerak. Ada kerak telur itu kan, makanan model-model kerak telur. Nanti ada yang dia beli keraknya saja, tidak ada telurnya. Dia kena tipu juga sesekali Pak. Berapa bang? 1,000. Nah, ketika dia jual beli itu, kalau itu tidak dimaafkan, artinya tidak termaafkan, ma'fu anhu, maka terpaksa itu guru-guru harus telefon mamaknya. Ibu tolong ke sekolah ni, anak-anaknya mau jajan ni ya. Ini tidak sah kalau anak-anaknya. Kamati itu lagi tapi Pak. Tiap-tiap anak-anak keluar mamain kita balik, nanti pulang lagi. Begitu anak pulang kita jemput lagi. Uang becak bisa 2 kali lipat bayarnya itu. Makanya dimaafkan dalam ukuran yang kecil. Tidak dimaafkan dalam ukuran yang besar. Jadi kalau sudah main di atas 10,000 itu jangan suruh anak-anak Pak untuk membeli sesuatu. Nah, ini hadiah yang dilarang, yaitu jangan berikan kepada Safiyah. Sedikit lagi, setelah itu kita bertanya jawab. Kemudian yang kedua, di antara adab memberi hadiah atau berbentuk apapun yang mirip dengan hadiah, itu yang terlarang adalah tidak adil ketika memberikan hadiah kepada anak kandung sendiri. Nah, ini kita yang sudah Allah berikan izin punya harta, ini sangat perlu diperhatikan Pak. Kalau kita mau memberi untuk anak-anak kita, baik hadiah ataupun hibah, syarat yang diajukan oleh Nabi yaitu adil. Disuruh adil dalam berbagi kepada anak-anak kita. Karena kalau tidak adil, maka akan menimbulkan hasad, menimbulkan kedengkian, lalu akhirnya putuslah silaturahim di antara anak-anak kita. Kebencian di antara sesama mereka. Adik yang paling kecil akan mengatakan, enak kali abang, dia dapat ini, sedangkan kita cuma dapat ini. Ya, yang perempuan juga begitu. Oh, ada yang mengatakan bukankah perempuan 2:1 itu dalam warisan, bukan di dalam hadiah atau hibah. Dalam warisan 2:1, tapi dalam hibah dan hadiah jumhur ulama tidak mensyaratkan itu. Ya. Jadi tetap harus adil. Nah, adil itu apa? Jumhur ulama mengatakan adil itu sama rata. Perempuan laki, besar perempuan, adil itu sama rata. Jadi hadiah kalau kita beri ke anak-anak, satu dapat, usahakan yang lain dapat. Oh, berbeda waktunya tidak mengapa. Misal kita gilir, ini bulan ini untuk abang dulu ya nak, gaji ke depan nanti yang lain ayah beli. Mau kasih HP satu untuk satu orang, wajib kasih ke yang lain. Seharusnya, itu contoh. Hari ini kan Pak, pemicu keretakan dalam hubungan antara saudara, salah satunya adalah urusan-urusan seperti ini. Ada kebiasaan orang-orang kadang-kadang memberi rumah kepada anak perempuannya saja, tapi tidak memberikannya kepada anak laki-lakinya. Ini sebenarnya dalam syariat itu tak dibolehkan. Hanya dengan alasan itu anak perempuan tu yang pelihara kami. Kalau kami sakit kan dia yang di rumah sakit. Lalu kami di rumah pun dia yang masak, dia yang cuci piring. Maka kami berikan rumah yang untuk dia lah. Apalagi dia perempuan, misal. Hibah model begini, hibahnya sah, tetapi ini tak dianjurkan. Bahkan ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh.
Nanti waktu bagi warisan, si anak perempuan ini otomatis dapat lagi di luar hadiah. Dan akhirnya yang laki-laki mengatakan, itu yang adik perempuan enak kali ya, dapat rumah satu, kita tak dapat apa-apa. Dan ini semua berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW sangat-sangat melarang perbuatan ketidakadilan ketika membagi hadiah kepada anak-anak atau hibah. Kita sering biasa memberikan hibah, ya, pemberian kepada siapapun boleh kalau hibah. Cuma orang kadang-kadang ingin kasih ke anak. Ada beberapa hadis Pak dari Nu'man tentang kisah Nu'man bin Bashir. Ini saya tidak bacakan lagi hadisnya, ya. Ada 3 hadis dan semuanya hadis ini sahih, riwayat Bukhari. Yang intinya saya bacakan saja intinya karena waktu kita. Jadi ada seorang sahabat itu mengatakan bahwa Nu'man bin Bashir namanya, dia mengatakan bahwa istrinya itu meminta untuk Nu'man agar memberi hibah kepada anak. Dan Nu'man ini bukan punya satu istri saja, dia punya istri yang lain. Orang Arab dah biasa begitu Pak, kita yang tak biasa. Lalu seorang dari istrinya mengatakan bahwa dia minta supaya dihibahkan untuk anaknya, tapi Nu'man menolak, tapi dipaksa. Ketika dia akan memberi, dia menghadap ke Nabi SAW untuk menanyakan masalah ini. Lalu Nabi bertanya, kamu memberikan hibah ini untuk anakmu dari istri ini, apakah anak-anakmu dari istri yang lain engkau berikan yang sama? Kata Nu'man, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau engkau tidak berikan kepada anak-anak yang lain, maka jangan jadikan aku sebagai saksimu dalam urusan hibah ini. Jangan jadikan aku sebagai saksi atas kezaliman yang terjadi ini. Rasulullah menolak untuk menjadi saksi kalau hibah itu tidak diberikan adil di antara anak-anak. Ini ada beberapa hadis Pak, tidak mungkin kita bacakan semuanya. Yang intinya, kalau mau kasih hadiah untuk anak-anak, mau kasih hibah untuk anak-anak, adil di antara anak-anak. Kalau tidak adil, jangan kasih Pak, jangan kasih. Kalau mau kasih satu pintu toko, semua dapat satu pintu toko. Oh, terlalu banyak harta kita, silahkan hibah ke isteri, hibah ke anak, terserah. Tapi kalau urusan anak, adil. Kalau ke isteri, ya tetap lebih utama adil, apalagi punya 4 isteri, 4-4-nya harus dapat. Oh, saya nak sanggup kahwin dah. Jadi ini jemaah melakukan Allah, ini harus difahami dengan baik. Karena saya lihat perkara ini Pak, itu sudah berapa orang yang curhat ke kami, itu mengatakan masalah ini itu dalam keadaan bermusuhan Pak, antara anak-anaknya, bermusuhan di antara anak-anaknya, hanya gara-gara urusan harta. Manusia ini Pak, kalau untuk harta, kalau satu gunung emas diberikan, tetap dia minta gunung emas yang kedua. Maka oleh karena itu, hati-hati memberi hibah atau hadiah kepada anak-anak tanpa keadilan. Itu pemicu retaknya hubungan sehingga putuslah silaturahim, dan orang tuanya lah yang menyebabkan.